Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu andil gumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama, syukur kepada Allah yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua. Di kondisi yang saat ini sedang banyak bencana, kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, kuat, waras, aman, terhindar dari berbagai bencana. Terlebih lagi kita yang paling pol dalam hidup sekali di dunia ini diberikan nikmat hidayah Quran, hadis, jamaah oleh Allah. Semua peparing dari Allah, disyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kali, syukur kepada para perantara hidayah, kepada para perantara agama, dimulai dari Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, diteruskan para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, sehingga bisa sampai pada kita semua. Atas perjuangan beliau, perjuangan para perantara agama, disyukuri alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Tidak lupa kepada Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah se-Jawa Tengah di bawah bimbingan Coach Akmaluddin Akbar, semuanya atas dermonya, kelonggaran waktunya, disyukuri alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Tidak lupa saya mengingatkan supaya niatnya selalu tetap diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Baik, sebelumnya perkenalan dulu nggih. Saya Siti Munawaroh dari SDIT Nur Hasan Boyolali, tepatnya Boyolali Barat. Nah, sedikit perkenalan dari saya asli Boyolali Barat. Anak saya sudah 2. Gitu. Jadi saya putra daerah yang beramal soleh di Boyolali Barat. Baik, saya ucapkan terima kasih alhamdulillahi jazakallahu khairan kepada Coach Akmal yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya pada pelatihan kepemimpinan kepala sekolah yang diadakan oleh DPP LDII. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ini nggih lembar kerja 2 dari saya, ini lembar kerja saya. Insya Allah selama beberapa menit ke depan saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di lembar kerja yang kedua terkait dengan proyek perubahan terkait implementasi 29 karakter luhur dalam jamaah. Ini Bapak Ibu mengenai memimpin area perubahan. Nah, yang pertama adalah mendiagnosa sekolah. Terkait dengan proyek perubahan mengenai implementasi 29 karakter luhur dalam jamaah. Hal ini kondisi ideal yang saya harapkan nanti bisa diterapkan di sekolah saya. Gitu Bapak Ibu, harapannya yang pertama, seluruh siswa bisa taklim kepada kepala sekolah, guru, karyawan, dan kepada yang lebih tua. Jadi ini adalah mengenai ketakliman Bapak Ibu. Komponen 29 karakter luhur yang kita pakai di sini adalah mengagungkan dan berakhlakul karimah. Kemudian kondisi ideal yang kedua yang kami rencanakan, yaitu yang bisa kami harapkan nanti dari program ini adalah seluruh siswa bisa rukun, saling menyayangi, tidak ada pertengkaran, perkelahian, ataupun perundungan. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini banyak sekali kasus perundungan yang terjadi. Nah, seperti itu. Adapun komponen 29 karakter luhur dalam jamaah yang bisa kita angkat di sini adalah komponen rukun, kompak, kerjasama yang baik, berakhlakul karimah, mandiri, jujur. Seperti itu. Yang ketiga, seluruh siswa memiliki kesadaran yang tertanam, kesadaran penuh untuk menjaga, mencintai, dan peduli terhadap
lingkungan. Komponen 29 karakter luhur di sini adalah rukun, kompak, kerjasama yang baik, berakhlakul karimah. Ini adalah kondisi ideal yang kami harapkan bisa terwujud nanti dengan adanya proyek perubahan yang akan kami rancang ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, kondisi saat ini, kondisi yang terjadi di sekolah kami, kenapa kami merencanakan program perubahan itu tadi? Karena yang pertama, mengenai ketakdiman tadi Bapak Ibu, beberapa siswa menunjukkan sikap yang kurang takdim pada sebagian guru di sekolah kami. Kenapa? Karena guru di sekolah kami masih muda-muda Bapak Ibu. Bisa dilihat ya di foto sini, ini adalah beberapa guru kami yang di situ terlihat masih muda, banyak yang masih single, masih belum menikah gitu. Sehingga kondisi di sekolah kami banyak yang anak-anak itu menganggap beliau bapak dan ibu guru itu hanya sebatas seperti kakaknya sendiri, seperti itu. Jadi keakrabannya itu kadang terlalu berlebihan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengenai kerukunan. Nah, kondisi yang terjadi saat ini di sekolah kami, dalam satu semester ini telah terjadi kurang lebih 5 kali perkelahian. Nah, dan beberapa pertengkaran yang di situ mengarah ke perkelahian. Bergerak dari sini Bapak Ibu, nah, nanti kami karena banyak sekali yang terjadi, beberapa yang sampai berkelahi, adu fisik seperti itu. Jadi kami membuat rencana perubahan di depan tadi. Kemudian yang ketiga, mengenai cinta lingkungan, beberapa siswa di sekolah kami itu menunjukkan sikap yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, beberapa kali terjadi ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian enggan untuk melakukan piket menyiram tanaman, sehingga tanaman yang berada di pot-pot kecil di depan sekolah kami itu banyak yang kering. Nah, kenapa? Karena belum adanya kesadaran pada diri siswa. Kemudian Bapak Ibu, penyebab utama yang terjadi, yang pertama mengenai ketakdiman tadi di poin utama adalah pada beberapa siswa belum memiliki kesadaran yang tertanam akan kewajiban untuk bisa takdim kepada orang-orang yang berhak ditakdimi. Seperti itu. Pada poin kedua, poin kerukunan, belum ada edukasi yang bisa mengubah mindset siswa tentang pentingnya kerukunan. Pertama, jadi mindset anak-anak untuk kita harus rukun, nanti manfaatnya apa, feedbacknya buat kita apa, itu belum begitu tertanam di jiwa anak. Dan belum ada kegiatan yang di situ bisa memupuk rasa jiwa rukun kompak pada jiwa anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga mengenai cinta lingkungan. Penyebab utama adalah kurangnya kesadaran tentang dampak masalah lingkungan dan juga faktor fasilitas yang masih minim. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berangkat dari masalah tadi, kami akan berencana membuat inovasi untuk mengatasi beberapa masalah tadi. Untuk di poin ketakdiman, kami akan mengadakan kegiatan pembiasaan penerapan 29 karakter luhur yang lebih intensif. Kemudian di poin kerukunan, kami akan membuat kegiatan yang di situ bisa membangun keakraban seluruh siswa. Kemudian pada poin peduli lingkungan, kami akan membuat kegiatan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Kemudian ini adalah proyek perubahan yang akan kami laksanakannya. Rencananya akan kami laksanakan. Yang pertama, untuk di poin ketakdiman, kita akan mengadakan pembiasaan berbahasa Jawa atau boso di setiap hari Kamis.
Jadi nanti pada setiap hari Kamis kami akan menggunakan bahasa Jawa. Kemudian yang kedua, untuk poin kerukunan, yang pertama proyek perubahan yang akan kami laksanakan adalah edukasi anti bullying. Apakah belum pernah dilakukan Ibu? Sebenarnya sudah, tetapi di situ mohon maaf kami belum mendatangkan narasumber yang bisa mengedukasi anak-anak dengan sesuai pakarnya, tepat sasaran, nah, seperti itu. Jadi mohon kiranya nanti kalau Coach Akmal berkenan, bersedia untuk rawuh di sekolah kami, mengedukasi anak-anak kami, hal tersebut akan sangat saya apresiasi dan saya syukuri. Kemudian untuk poin kerukunan tadi, yang kedua kami akan mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau persami, yang mana nanti akan kita kemas dengan berbagai macam kegiatan kepramukaan yang melibatkan kerukunan, kekompakan, kerjasama yang baik, tanggung jawab, disiplin, nah, seperti itu. Kemudian proyek perubahan yang ketiga mengenai masalah cinta lingkungan, peduli lingkungan, kami akan membuat proyek perubahan. Ada dua hal. Yang pertama, mengadakan kegiatan Bulisa, budaya lihat sampah ambil. Dan nanti itu akan kita jadikan budaya, yang artinya sudah membudaya, kita lakukan setiap hari. Kemudian yang kedua, ada proyek bumi lestari tanpa sampah. Demikian Bapak Ibu proyek perubahan yang akan kami laksanakan atau yang kami rencanakan. Kemudian tahap-tahapan dalam membuat perubahan. Yang pertama Bapak Ibu, apa kegiatannya? Seperti sudah saya sampaikan tadi, kegiatannya ada 5. Di poin ketakdiman kami akan melaksanakan pembiasaan Kamis berbahasa Jawa. Kemudian di poin kerukunan kita akan melaksanakan edukasi anti bullying dan juga melaksanakan kegiatan persami. Yang keempat yaitu untuk poin cinta lingkungan, kami akan mengadakan kegiatan budaya lihat sampah ambil, atau bisa kita akronimnya BULISA, budaya lihat sampah ambil. Kemudian yang kelima proyek bumi lestari tanpa sampah. Kemudian Bapak Ibu, siapa yang melakukan? Nah, tentu di sini sebagai PIC yang bertanggung jawab dalam hal ini, yang pertama adalah kepala sekolah bersama dengan seluruh dewan guru di sekolah kami. Kemudian program ini akan dilaksanakan oleh warga sekolah tanpa terkecuali dengan dukungan dari yayasan dan juga komite sekolah. Nah, kapan dilakukan program ini? Kapan akan dilakukan? Untuk pembiasaan Kamis berbahasa Jawa akan kita laksanakan di setiap hari Kamis. Akan kita mulai pada semester kedua di bulan Januari. Di setiap hari Kamis akan mulai kita terapkan. Kemudian untuk edukasi anti bullying, kita masih akan berkomunikasi dengan narasumber. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Insya Allah akan kita laksanakan pada awal bulan Juni di minggu ketiga, yaitu di akhir tahun pelajaran. Kemudian kegiatan Bulisa, budaya lihat sampah ambil, akan kita laksanakan setiap hari. Kapan dimulai? Di semester 2 di bulan Januari. Kemudian untuk proyek bumi lestari tanpa sampah itu akan kita mulai lakukan di bulan Januari pada minggu kedua. Kenapa itu minggu kedua? Karena kita akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada komite sekolah dan juga POT atau paguyuban orang tua. Apa hasilnya? Nah, dengan adanya rencana yang kami buat tadi, hasilnya yang pertama meningkatkan sikap takdim pada guru dan kepada yang lebih tua. Anak-anak bisa memiliki kesadaran penuh bahwa mentakdimi kepala sekolah, guru, orang yang lebih tua itu adalah hal yang wajib, hal yang sangat wajib. Jadi mereka memiliki kesadaran yang tinggi akan hal itu.
Yang kedua, meningkatnya kerukunan dan kekompakan antar siswa. Dan yang ketiga, terkait cinta lingkungan, meningkatnya rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, bagaimana rencana proyek perubahan itu tadi bisa berjalan? Caranya seperti apa? Yang pertama, tentu kepala sekolah akan menyampaikan program perubahan sekolah pada para pemangku jabatan, para stakeholder yang berperan. Yang di sini, yang pertama, ketua yayasan, kemudian dari pembina, kemudian pemangku jabatan yang lain, mungkin bisa kepala desa gitu. Kemudian yang kedua, kepala sekolah membuat tim pelaksana melalui musyawarah bersama Dewan Guru. Jadi nanti setelah program perubahan kita aturkan pada para pemangku, kita sosialisasikan, kita aturkan pada para pemangku jabatan, para stakeholder, kita membuat tim pelaksana. Setelah disetujui, kita membuat tim pelaksana. Yang ketiga, kepala sekolah dan tim pelaksana atau PIC mensosialisasikan program perubahan pada komite sekolah dan paguyuban orang tua. Di sini yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi setiap kita memiliki program yang di situ program sekolah berupa apapun, kita harus mengkomunikasikan kepada komite sekolah dan juga paguyuban orang tua. Nah, insya Allah itu selanjutnya berapa biayanya? Nah ini Bapak Ibu, dalam program atau inovasi perubahan di SD IT Nur Hasan yang kami rencanakan, yang tentunya yang memerlukan biaya cukup tinggi itu adalah kegiatan persami. Nah, kurang lebih sekitar Rp9.690.000. Itu belum termasuk uang makan. Kenapa tidak kami cantumkan Bapak Ibu? Karena di sekolah kami untuk biaya makan itu sudah terbackup oleh pembayaran SOP, insya Allah seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kegiatan persami yang membutuhkan biaya cukup banyak, kami akan bermusyawarah dengan komite sekolah dan POT, paguyuban orang tua, agar program tersebut dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian untuk program-program yang lain, yang tentunya di situ tidak memerlukan biaya yang besar, akan ketika ada biaya-biaya kita akan ambilkan dari biaya di uang di kas sekolah. Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan pada siang hari ini. Mohon kiranya nanti terutama dari Coach Akmal, kemudian umumnya pada Bapak Ibu Kepala Sekolah di naungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, mohon kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan dari Bapak Ibu semua. Insya Allah cukup sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir banyak kurang salahnya dari presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Sekali lagi saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.